Semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Kita cemas ketika harus menghadapi ujian, ketika mau interview kerja, ketika harus bayar tagihan, bahkan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan pada umumnya normal, namun berbeda apabila rasa cemas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Kapankah suatu kecemasan bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, melainkan suatu penyakit yang serius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Welcome to the Velvet Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Dimas Rahmadi, menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental atau sering juga disebut dengan mental health ataupun mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, serta bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan dengan Tuhannya. Hubungan yang baik didasari oleh kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapat imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, maupun tindakan. Zakiah Derajat, seorang akademisi, pernah mendefinisikan kesehatan mental ini, yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi problematika yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Profesor Syamsu Yusuf pun, seorang guru besar psikologi pendidikan dan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan yang lain. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang penting diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan mengingat banyak dari tidak kesehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita mendatangi ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien-pasien itu yang mengalami gangguan mental. Yang sakit bukan karena organ vitalnya yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Tetapi di masa lalu, kesehatan mental adalah hal yang cukup tabu untuk dibicarakan. Beberapa bahkan menyepelekan karena menganggap orang dengan gangguan jiwa sebagai sosok yang mentalnya lemah atau bahkan kurang ibadah. Beberapa nyatanya, Lembaga Kesehatan Amerika Serikat (CDC) memasukkan beberapa penyebab kesehatan mental dan salah satunya termasuk faktor biologi dan kimia dalam otak. Keberadaan neurotransmitter yang jumlahnya kurang atau bahkan berlebih bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Neurotransmitter sendiri tersusun dari senyawa kimia seperti dopamin dan serotonin. Jika jumlahnya kurang ataupun berlebih, bisa dibayangkan betapa fluktuatifnya suasana hati seseorang, maka intervensi medis pun diperlukan. Beda halnya dengan beberapa isu gangguan mental yang disebabkan oleh pengalaman yang buruk, baik di masa kecil, masa lalu, masa kini, maka penanganan klinisnya bisa dibantu oleh psikolog dan obat-obatan mungkin diperlukan. Mengingat beragamnya penyebab kesehatan mental dan sifatnya yang tidak kasat mata, maka sangat penting bagi kita mempelajari lebih dalam dan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius.
sama seriusnya dengan kesehatan jasmani. Mengingat orang dengan gangguan mental bisa menjadi tidak produktif, bahkan kesulitan menjalani hubungan baik dengan keluarga dan sesamanya. Beruntung informasi sudah bisa diakses luas lewat dari internet. Jangan anggap remeh kesehatan mental dan cari bantuan profesional bila Anda mulai menampakkan tanda-tanda di diri sendiri atau orang terdekat. Kesehatan dalam tubuh kita jelas lebih dari sekedar kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi aspek penting yang harus kita miliki. Oleh karena itu, tidak heran apakah pendidikan jasmani di sekolah sering disebut pendidikan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Bukan hanya kesehatan fisik, belum lagi bahwa kita baru-baru ini mendengar banyak orang, terutama orang terkenal, bunuh diri dikarenakan tekanan mental yang dialami. Jika teman-teman sekalian yang ada di sini, kita harus bisa menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental kita dengan baik, kita akan dengan mudah mengganggu tekanan mental yang membuat kita melakukan perilaku-perilaku berbahaya, termasuk salah satunya ialah bunuh diri. Hal-hal yang dapat kita lakukan termasuk beribadah dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu cara untuk menangani krisis kesehatan mental ini. Mengeluh kepada orang-orang terdekat, menghormati dan juga menerima diri sendiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, serta teman, mencari bantuan ketika secara material dan moral menghadapi kesulitan, dan mengambil istirahat dari kegiatan selama kita hidup. Kita tidak bisa menjadi orang yang overworking juga, teman-teman. Dengan mengadopsi metode ini, kita tidak diragukan lagi akan menjaga kesehatan mental kita dan menjadikan kita orang yang sepenuhnya sehat fisik dan mental. Sekian dari saya, Dimas Rahmadi. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih. We shall attend to the details another time. Until then, farewell.